Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Saya Mahe atau Moj Yuditya Mahesa Putra Umbara, ditunjuk sebagai moderator atau mengajukan diri sebagai moderator untuk kelompok 6 ini yang akan membahas tentang ketertarikan interpersonal. Semoga di pagi hari ini teman-teman berada di keadaan atau situasi yang sangat membahagiakan dan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini saya bersama ketiga rekan saya yaitu Ubil, Fitriani, dan Krisna akan membahas tentang ketertarikan interpersonal. Jadi bahasan yang pertama yaitu mungkin ada pengertian dari saya sendiri. Jadi yang pertama ada pengertian dari ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal merupakan proses yang sangat mudah dialami oleh setiap orang, namun sangat sulit diterapkan oleh tiap orang. Kenapa sangat sulit diterapkan? Karena banyak orang yang belum tahu bagaimana cara agar orang lain atau siapa saja tertarik pada dirinya sendiri. Ketertarikan interpersonal ini merujuk pada bagaimana diri kita untuk menilai orang lain dengan dimensi sangat suka sampai sangat tidak suka. Yang dimaksud dengan dimensi ini yaitu bagaimana kita menilai seseorang dari hubungan dengan kita. Dimensi-dimensi ini terbagi menjadi 1 sampai 5 bagian, antara lain yaitu dimensi ketertarikan interpersonal yang sangat suka ini seperti terkait dengan hubungan kita dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, maupun dengan sahabat. Di mana dalam hubungan ini kita tidak merasa canggung saat berkomunikasi secara personal atau membicarakan tentang kehidupan diri sendiri atau tentang lainnya. Nah, pada hubungan itu kita tidak ada rasa canggung sedikit pun karena kita memiliki dimensi sangat suka kepada pribadi atau kelompok orang tersebut. Lalu yang kedua ada dimensi suka, di mana dimensi suka ini terkait pada hubungan kita, cara berinteraksi kita kepada seorang teman. Ketika kita membutuhkan pertolongan teman, tapi teman tersebut tidak terlalu dekat atau masih belum disebut sahabat dengan kita, tetapi teman tersebut masih bisa membantu apa yang kita butuhkan, seperti mungkin meminjamkan uang, meminjam pulpen, atau memberikan pertolongan lainnya. Maka hasil dari stimulus pertolongan itu yaitu dimensi suka. Nah, dan yang ketiga itu ada dimensi netral, di mana kita misalkan baru mengenal seseorang. Nah, baru mengenal seseorang, lalu kita saat di jalan mau ke kampus, misalkan ke tempat kerja atau ke sekolah, kita bertemu dengannya. Nah, kita saat bertemu dengannya itu melakukan interaksi secara normal seperti biasa, hanya cuma dengan menyapa, menanyakan kabar. Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi suka. Yang keempat ada dimensi tidak suka, seperti terkait mengenai orang yang suka mengganggu kita. Misalkan kita sedang belajar di kelas, namun ada seorang teman atau sahabat kita, maksud saya ada orang yang mengganggu kita saat belajar, maka stimulus dari itu menghasilkan reaksi dimensi tidak suka dari kita. Dan yang terakhir ada dimensi sangat tidak suka, misalkan terkait kepada kita seorang penjahat, pasti kita tidak menginginkan ada keberadaan penjahat seperti itu, maka dimensi itu disebut dimensi tidak suka. Lalu mungkin yang selanjutnya akan kita memiliki beberapa saran untuk bagaimana cara kita agar disukai oleh orang lain. Seperti yang pertama yaitu murah senyum. Murah senyum. Kenapa murah senyum? Karena saya melihat di berita, kalau tidak salah di Brazil, seorang yang bunuh diri menuliskan pesan sebelum menuliskan pesan sebelum dirinya bunuh diri, yaitu yang berisi
Saya tidak akan meloncat dari jembatan ini jika ada seseorang yang tersenyum pada saya. Secara tidak langsung itu memukul kita untuk kita harus murah senyum gitu kepada sesama agar menimbulkan rasa bahagia, rasa suka terhadap kita melalui seseorang, dan lain-lain. Senyum juga dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Maka dari itu kita harus murah senyum. Yang kedua ada apa ya? Yang kedua itu ada penampilan. Jadi secara tidak langsung pasti tiap orang memandang kita itu yang pertama melalui penampilan. Karena jika kita memiliki penampilan yang menarik dan fashion yang stylish mengikuti zaman, maka seseorang tersebut akan tertarik pada diri kita sendiri secara tidak langsung. Dan secara tidak langsung juga jika kita tidak mengurus atau memperhatikan penampilan kita, kita akan mengeluarkan hawa-hawa, bukan hawa-hawa, jadi menimbulkan ketidaksukaan seseorang terhadap kita. Misalkan kita berdandan dekil, caludi, dan tidak membuat orang nyaman, maka secara langsung itu akan membuat orang tersebut tidak menyukai kita. Dan yang ketiga ada sentuhan atau gestur tubuh saat kita berkomunikasi dengan seseorang. Misalkan kita bertemu seseorang yang sudah lumayan lama kenal, lalu saat kita mengobrol dengannya, kita menepuk bahu atau bersalaman, maka secara tidak langsung itu akan memunculkan efek suka terhadap kita melalui seseorang yang sudah lama kita kenal itu. Lalu yang terakhir ada rendah hati dan tidak sombong. Saat kita berinteraksi dengan seseorang, kerendahan hati dan tidak sombong dapat menimbulkan rasa percaya dari orang lain untuk menyukai kita sendiri. Karena kita dapat mengerti apa yang mereka rasakan, mereka inginkan, dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akses Sederhana dari A3 akan membahas materi tentang personal independen tidak bergantung pada orang lain. Kekuatan dari kedekatan adalah kontak yang tidak direncanakan dapat memunculkan ketertarikan, suatu penemuan yang jelas. Tetapi mungkin kita suruhnya nyata ditentukan oleh lingkungan atau fisik sekitar kita. Ketertarikan menghasilkan hubungan dekat, Triangle of Love, yang diajukan oleh Sternberg tahun 2001. Menyatakan bahwa cinta mempunyai 3 komponen dasar, yaitu pertama, intimasi atau hubungan dekat, rasa kedekatan atau pertautan, kehangatan, berbagi dalam sebuah hubungan. 2. Passion atau keinginan, rasa ingin bersatu dengan orang lain. Yang ketiga, komitmen atau tanggung jawab, keputusan untuk memelihara hubungan dalam jangka waktu yang sangat lama dan mengacu pada niat untuk mempertahankan hubungan meski dihadapkan berbagai kesulitan atau masalah yang besar. Matsumoto tahun 2008. Banyak informasi yang didapat dari penelitian lintas budaya yang menyatakan bahwa konsep ketertarikan, cinta, dan keintiman berbeda pada tiap-tiap budaya. Perbandingan budaya-budaya dan dalam memandang cinta dapat menjadi pertimbangan. Di Amerika, pada umumnya orang-orang merasakan bahwa cinta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan kadang-kadang merupakan unsur yang cukup bagi orang Amerika. Orang Amerika cenderung akan menikah dengan orang-orang yang dicintainya. Ya, itu sama saja ya seperti di negara-negara lain, itu sama banyak terjadi. Dalam budaya lain, cinta mungkin tidak menjadi pertimbangan untuk hubungan, karena mungkin butuh juga kasih sayang, jangka panjang, dan perkawinan. Bahkan sesungguhnya perkawinan
Yang disiapkan adalah yang umumnya terjadi budaya-budaya lain. Misalnya Jepang, Cina, dan India kadang-kadang perkawinan disiapkan oleh orang tua sebelum usia di mana menginjak dewasa, maksudnya itu dinikahkan atau dijodohkan sejak kecil, dijodoh-jodohkan orang tuanya sejak kecil. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Untuk kekurangan atau lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketertarikan interpersonal memiliki beberapa teori. Pertama adalah teori kognitif. Dalam teori kognitif, tingkah laku sosial dianggap sebagai hasil atau akibat dari proses akal. Jadi, teori kognitif ini menekankan proses berpikir sebagai cara untuk menentukan tingkah laku. Yang kedua adalah teori penguatan. Nah, dasar teori penguatan ini sangat sederhana, yaitu seseorang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman atau sanksi. Yang ketiga adalah teori interaksionis. Dalam teori interaksionis ini terjadi pengembangan situasi ilmiah, yaitu setiap keputusan selalu disesuaikan dengan situasi sosial di mana orang tersebut menemukan dirinya. Yang keempat adalah teori ketertarikan antar pribadi. Dalam teori ketertarikan antar pribadi terdapat 2 poin, yaitu social exchange theory dan equity theory. Yang pertama, social exchange theory adalah gagasan di mana perasaan seorang tentang suatu hubungan itu tergantung pada persepsinya mengenai jenis hubungan yang mereka jalani. Lalu yang kedua ada equity theory. Nah, equity theory ini adalah gagasan di mana orang akan merasa bahagia dengan hubungan yang mereka jalani apabila terdapat keseimbangan kontribusi dari dua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor. Yang pertama ada faktor kesamaan. Dalam membangun suatu hubungan dengan kesamaan bisa menjadi dasar untuk membangun hubungan yang lebih baik dan positif. Itulah sebabnya mengapa kita bisa cepat akrab dengan orang sedaerah padahal kita baru saja kenal. Kesamaan adalah orang-orang yang serupa cenderung berkumpul bersama. Peran kesamaan dalam membantu perkembangan ketertarikan interpersonal kini diterima secara umum. Yang kedua ada kedekatan. Kedekatan merujuk pada bentuk teritorial. Kedekatan jarak individu dengan orang lain mengakibatkan hubungan menjadi lebih baik, misalnya dalam bertetangga. Tetapi tidak selalu demikian. Jika tidak ada interaksi yang intens, maka kedekatan teritorial bukanlah suatu jaminan hubungan akan terus bertahan. Kedekatan afektif, emosi positif, dan negatif, keadaan emosional kita, apapun itu, dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, pengambilan keputusan, dan ketertarikan interpersonal. Emosi tersendiri dalam psikologi juga dapat disebut dengan afek. 2 afek karakteristik afek yang paling penting adalah intensitas atau kekuatan emosi dan arah. Apakah emosi tersebut positif atau negatif? Yang ketiga ada daya tarik fisik. Ketertarikan pada seseorang seringkali dimulai dengan daya tarik fisiknya terlebih dahulu. Karena faktor ini merupakan faktor yang muncul pada awal proses ketertarikan interpersonal yang sangat sulit untuk direkayasa. Daya tarik fisik mengevaluasi orang berdasarkan penelitian kombinasi karakteristik yang dievaluasi sebagai cantik atau tampan pada ujung yang paling ekstrim dan tidak menarik pada ujung yang lain. Kecemasan penampilan atau apprehensive anxiety, pemahaman atau kekhawatiran mengenai apakah penampilan fisiknya cukup menarik dan mengenai bagaimana penelitian dari orang lain. Mengapa daya tarik fisik penting? Karena penelitian adalah orang yang buruk terhadap atribut lain dari perspektif evaluasi mengenai penentu.
Perempuan cantik dipercaya menarik secara seksual bagi laki-laki sebab kecantikannya diasosiasikan dengan kemudahan, kesehatan, kesuburan. Terima kasih.